adik-adik, saudara-saudari yang telah hadir, rela mengorbankan waktunya untuk hadir di rumah ini. Dan terima kasih dari kami juga untuk keluarganya Ilan yang telah menerima kami, menyambut kami di sini dengan penuh kasih. Kita malam ini mau mengadakan katekese, dan katekese yang kami bawakan ini sebentar temanya pas untuk kita semua yang hadir, karena semua yang ada di sini anak-anak remaja semua toh. Ya. Dan mungkin adik-adik bertanya dari mana datang mereka bertiga ini. Kami bertiga ini dari Stipas Ruteng, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Serilus Ruteng. Dan kami kesini karena ada untuk memenuhi satu tugas dan mata kuliah khusus katekese umat, sehingga kami datang hadir di tengah-tengah saudara-saudari. Oke. Dan sekarang saya mempersilakan dari sebelah sana, kanan saya ujung, untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filomena Manur, biasa dipanggil Ilani. Perkenalkan, nama saya Arin. Saya mahasiswa semester 3 di Stipas Santo Serilus Ruteng. Terima kasih. Kalau saya sendiri Suster Vincentia. Saya juga ya sama mereka dua sebagai mahasiswi Stipas Santo Serilus Ruteng. Saya orang Manggarai dari Gencor, Paroki Ketang Rejeng, mungkin ada yang tahu, Kecamatan Lela. Saya salah satu anggota dari Tarekat Suster Katekis Hati Kudus. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut. Next. Tema katekese kita malam ini itu peran anak muda di tengah masyarakat dengan semangat kasih persaudaraan. Dan karena kita masih dalam masa Advent, lagi beberapa hari kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, dan tema ini sesuai dengan tema nasional untuk tahun ini, tema Natalnya, mana cinta kasih Kristus, cinta kasih Kristus dalam persaudaraan, kalau tidak salah. Ya, kami ambil tema ini untuk berbagi dengan saudara-saudari, adik-adik. Dan malam ini ya, kita dengan rileks untuk membagikan pengalaman iman kita, dan kita minta supaya jangan malu-malu untuk berbicara apa saja yang kita punya, dan sebagai orang beriman, sebagai sahabat Tuhan Yesus, karena kita semua anak-anak Allah, kita jangan takut untuk membagikan pengalaman kita, men-sharingkan pengalaman hidup kita setiap hari, karena itulah iman kita, saling berbagi kasih. Oke? Dan saya minta sebelum kita mulai katekese kita malam ini, kita menyanyikan sebuah lagu. Anda tadi sudah ada semua. Yes. Apa tadi ya? Oke. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya.
Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya. Walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra tunggal diutusnya, membebaskan kita. Wafat bagi kita, namun bangkit pula, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami bersyukur atas segala rahmat, kasih dan cinta-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama rahmat-Mu di mana Engkau menuntun kami menuju tempat ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami saat ini, di mana kami saat ini mau mengadakan katekese untuk berbagi kasih dan cinta-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami mohon sekarang ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami mampu memahami, mengerti, menyadari atas apa yang kami dengar saat ini, dan menyadari bahwa kasih-Mu, cinta-Mu begitu besar untuk kami semua. Nama-Mu kami selalu puji, dahulu, kini, dan sepanjang masa. Amin. Oke. Sekarang, saat ini sebelum kita memasuki hal-hal yang kita perlu sharingkan, berbagi, kita ada cerita, dan dalam cerita ini sebentar ada pengalaman iman dari seseorang, dan saya tidak mau kasih tahu siapa nama anak itu. Kita dengar dalam ceritanya. Setelah kita mendengar cerita sebentar, kita berbagi kasih, ya, kita ngomong, kita berbicara apa yang telah kita dengar. Mungkin ada sesuatu yang tertarik untuk kita. Dan sekarang saya mengundang adik-adik semua, saudara-saudari semua untuk mendengar cerita ini. Natal. Eduardus adalah seorang anak muda pembuat sepatu. Bangun sangat awal, tidak lazim seperti biasanya, membersihkan tokonya, kemudian kembali ke rumahnya, menyalakan api di tungku dan menyiapkan meja. Dia tidak bekerja hari ini. Dia sedang menanti teman, seorang tamu khusus, yaitu Tuhan sendiri. Kemarin malam, Tuhan datang padanya dalam suatu mimpi dan memberitahukan bahwa dia akan datang bertamu besok. Kemudian, Eduardus duduk di ruangan yang nyaman dan menunggu. Hatinya penuh dengan kegembiraan. Tidak lama kemudian, dia mendengar langkah kaki di luar dan ketukan pada pintu. Itu dia, pikir Eduardus, sambil lari ke arah pintu dan membukanya. Ternyata itu adalah seorang pengemis. Wajahnya merah, jari-jarinya biru kedinginan. Dia menatap sambil menelan ludah ke arah cerek di tungku. Eduardus mempersilahkan dia masuk, menuangkan teh ke dalam cangkir, dan mempersilahkan dia untuk menghangatkan diri di dekat tungku. Kata pengemis itu,
terima kasih, teh itu enak sekali. Kemudian dia menghilang di tengah hawa dingin di luar. Ketika pengemis itu pergi, Eduardus membersihkan meja lagi. Lalu dia duduk di dekat jendela untuk menanti kedatangan tamunya. Dia merasa bahwa tamu itu akan datang. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil yang sedang menangis. Eduardus memanggilnya dan mengetahui bahwa anak itu kehilangan jejak ibunya di kota dan tidak tahu jalan untuk pulang. Lalu Eduardus menulis pada secarik kertas dan meletakkannya di atas meja. Tulisannya itu berbunyi, "Tunggulah saya akan datang kembali." Kemudian dia membiarkan pintu terbuka sedikit dan menggandeng anak kecil itu serta membawanya pulang. Ternyata perjalanan itu lebih lama dari perkiraannya. Bahkan hari sudah mulai agak gelap ketika dia kembali ke rumah. Dia terkejut mendapat seorang ada di dalam rumahnya sambil memandang keluar jendela. Tapi lalu hatinya berdebar. Orang itu pastilah Tuhan yang sudah berjanji untuk datang. Namun Eduardus mengenal perempuan itu tinggal di atas dari flatnya. Perempuan itu tampak sedih dan lelah. Dia memberitahu bahwa dia tidak bisa tidur sama sekali karena anak laki-lakinya Johnny sedang sakit parah. Dia tidak tahu mau berbuat apa. Anak itu diam terbaring di tempat tidur. Demamnya tinggi dan dia tidak bisa lagi mengenal ibunya. Eduardus ikut merasa sedih. Perempuan itu hidup sendiri dengan anaknya sejak suaminya meninggal karena kecelakaan. Jadi, dia ikut wanita itu. Mereka bersama-sama menyelimuti Johnny dengan kain basah. Eduardus duduk di tempat tidur anak laki-laki itu, sementara ibunya beristirahat sejenak. Ketika dia kembali ke ruangannya, hari sudah larut malam. Eduardus sangat lelah dan kecewa ketika dia membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Hari sudah larut. Tuhan belum datang juga. Tiba-tiba dia mendengar suara. Ternyata suara itu yang berkata, "Terima kasih karena engkau menghangatkan tubuh saya di rumahmu hari ini. Terima kasih karena menunjukkan jalan ke rumah. Dan terima kasih atas dukungan dan bantuanmu. Eduardus, saya berterima kasih kepadamu karena hari ini saya bisa menjadi tamumu." Baik teman-teman ACKE, kita sudah mendengarkan ceritanya. Ada beberapa pertanyaan pendalaman yang berkaitan dengan cerita ini. Yang pertama, bagaimana perasaan atau kesan teman-teman mendengar cerita dari teman kita Eduardus? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman kepada saya. Saya merasa bangga dan terharu dengan sifat dari seorang Eduardus dalam cerita tadi, di mana dia bisa menolong orang dengan ikhlas. Itu saja. Terima kasih kepada Kakak Yoya. Mungkin ada lagi? Ya, kepada Pak Edmundus kami persilahkan. Kurang lebih saya punya jawaban sama dengan kita Yoya, dan saya rasa juga jawaban dari kita semua pasti sama dengan Yoya. Yang pertama tadi terharu, kemudian bahagia. Bahagianya karena ada manusia yang rela mengingkari janjinya, rela mengingkari janji dengan Tuhan hanya untuk membantu orang yang dia tidak tahu itu siapa. Bahagianya karena setelah dia mengingkari dia punya janji, ternyata orang yang dia tidak tahu itu wujud dari Tuhan. Jadi saya rasa bahagianya di situ karena ada orang atau manusia yang memiliki sikap, sifat seperti Eduardus. Kemudian selebihnya saya rasa jawabannya sudah disampaikan oleh Yoya. Itu. Baik, terima kasih kepada kakak. Pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman pernah mengalami situasi seperti yang dirasakan atau yang diceritakan oleh teman kita Eduardus tadi? Bisa diseringkan kepada kita semua.
Pernah. Iya, Silakan. Silakan bercerita. Mungkin pernah tunggu apa gereng teracaya. Oke, silakan. Amal waktu. Amin, baik. Saya dulu, Sister. Ya baik, terima kasih. Saya sedikit men-sharingkan pengalaman saya, Sister ya. Ya. Beberapa hari yang lalu, saya dengan termasuk Ilan ini pergi di kampungnya saya punya kakak. Pas pulang, kami punya motor rusak. Habis itu masuk di bengkel. Kami tidak bawa HP. HP di tasnya mereka Ilan. Habis itu saya pinjam orang punya HP untuk telepon mereka supaya bisa antarkan uang dengan HP di kami. Kami hampir 3 jam lebih kami tunggu. Hampir 3 jam lebih kami tunggu, mereka belum datang. Akhirnya ada om yang seperti dicerita tadi, kami tidak tahu dia itu siapa. Pas mau tanya, "Nu mau kemana?" Kami bilang mau pergi di Bangkung. Habis itu apa kendala tadi di motor, apa yang rusak? Kami cerita dia bilang, biar sudah dengan saya saja. Akhirnya itu hari kami pakai uangnya itu om, baru kami datang ke rumah, kasih kembali lagi uang yang tadi kami pinjam. Gitu, Sister. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ilan mau omong? Oke, mungkin saya akan bercerita tentang pengalaman saya sedikit. Lanjut. Jadi, saya sebagai mahasiswi pernah mengalami kesulitan Waktu pergi ke kampus mungkin atau tidak. Pernah mengalami kesulitan, artinya menunggu sesuatu yang mungkin menurut saya jauh dari apa yang saya bayangkan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam wujud siapapun ya. Tuhan hadir di tengah-tengah orang yang kita tidak kenal. Kehadiran Tuhan di sini itu dalam wujud orang yang dengan ikhlas, yang dengan tulus membantu dan menolong kita dalam situasi sulit. Artinya seseorang yang memberikan bantuannya, yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah hidup kita. Itulah Tuhan. Kehadiran Tuhan itu kepada siapapun yang menolong kita dengan tulus hati. Itu saja. terima kasih Dahlia. Mau? Tidak ada. Oh, kalau saya punya banyak sekali namanya pengalaman yang seperti itu. Saya dua hari lalu dengan teman satu suster. Dia juga punya keinginan untuk makan bakso. Saya juga punya keinginan untuk makan bakso. Lalu sampai di tempat di warung itu, warung jual bakso itu, kami pesan dari rumah. Saya sudah punya rencana untuk pesan bakso yang kan ada masing-masing gitu, ada bakso urat, ada bakso biasa, ada bakso apalagi saya lupa nama-namanya itu juga harga-harganya. Dan waktu tanya di itu, setelah dia kasih tahu, suster ini harganya yang ini, bakso ini, oh, oke. Lalu dia bilang begini, suster mau dengan apakah minuman jus itu? Oh tidak, kami tidak ada uang, kami tidak, sudah cukup itu saja. Tapi dalam hati saya bilang tidak pas, kami punya uang untuk bayar tambah jusnya lagi, baksonya lagi. Akhirnya dia bilang, oh baik sudah suster.
Dan ada satu anak muda di situ, dia lihat terus kami dua. Dan saat kami sementara makan bakso, tiba-tiba dia datang dan dia bilang, "Suster, sudah bayar baksonya." Akhirnya kami dua hanya malas dengan senyum, terima kasih, karena apa yang di sini bahwa penyelenggaraan ilahi itu bawa sesuatu yang kita tidak duga, yang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rencanakan bahwa itu akan datang atau akan hadir dalam hidup kita. Tapi dalam hati kita punya niat, dan niat itu juga bisa juga mengalami satu mukjizat. Biarpun kita hanya dalam pikiran saja bahwa saya mau ini, saya mau itu, dan Tuhan cepat lambat atau saat itu juga Tuhan mendengarkan kita punya keinginan itu, pasti ada yang tak terduga saja kita terima, seperti yang saya alami dengan satu teman suster. Tapi kalau saya punya banyak sekali, kalau saya cerita sebentar, banyak sekali. Rusak motor lah di tengah jalan, tiba-tiba ada saja orang datang bantu, kasih uang, banyak sekali. Dan itu pengalaman yang hal-hal kecil saja, tapi di mata Tuhan itu berharga. Dan kita juga di saat kita sadar bahwa bagaimana ya, saya tidak pikir begitu tadi, padahal Tuhan mendengarkan saya punya keinginan tadi yang saya tidak pernah pikirkan dan tidak pernah tahu apa yang akan saya terima dari orang lain. Oke, baik. Ada kan dari adik-adik juga? Tidak. Ada. Baik, terima kasih kepada Kakak Yoya, Kakak Nando, teman Ilan, dan juga Kakak Suster yang sudah men-sharingkan pengalaman yang sangat luar biasa. Baik, sekarang kita mengungkapkan pendapat kita mengenai arti atau makna dari kasih persaudaraan dalam kehidupan kita. Silakan kami berikan waktu seluas-luasnya. Oke, mungkin tidak ada ya. Baik. Dalam cerita tadi pun kita telah mendengar tentang Eduardus, bagaimana dia punya pengalaman iman itu. Dia menunggu seorang Tuhan, dan Tuhan itu hadir dalam hidupnya, dan dia bilang, "Saya mau bertamu di rumahmu." Dan dia berjuang menunggu kehadiran Tuhan itu. Tapi apa yang terjadi? Ada 3 peristiwa tadi itu. Ada 3 peristiwa mana datang. Pertama, seorang pengemis. Itu yang kedua, yang melihat seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan jejak di kota besar. Bayangkan di kota besar, dia mungkin saat itu ibunya membawa dia anak itu, dan setelah itu kabur ibunya, orang tuanya. Itu yang ketiga. Siapa tadi yang ketiga itu? Yang ketiga tadi seorang ibu, tapi seorang ibu itu dia kenal toh, ibu itu, seorang ibu itu tinggal bersama dia dalam satu, mungkin kalau untuk kita dia macam seperti dia apa itu, pernah lihat unika toh, tingkat begitu, rumahnya seperti itulah, tingkat atas, ada yang tinggal tingkat atas, tingkat bawah, dan dia kenal itu ibu. Nah, apa kesan untuk kita artiin itu? Dimana Eduardus yang walaupun dia kecewa, tapi Tuhan merencanakan lain. Tuhan mengirim. Dia tidak mengirim
dia sendiri bahwa dia Yesus, rambutnya begini, hidungnya begini, kulitnya begini. Tapi dia mengiring orang lain. Inilah makna Natal bagi siapa tadi? Eduardus. Dia menunggu seseorang, tapi Tuhan mengiring orang lain. Gimana? Karena Tuhan mau menunjukkan bagaimana dia punya kebaikan hati dari si Eduardus. Dan Eduardus dalam cerita dia menunjukkan kepeduliannya dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang yang Tuhan kirim ke rumahnya. Karena Tuhan mau supaya Eduardus membantu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang Tuhan kirim tadi. Dan dalam cerita ini tidak, dia penjual sepatu tuh pasti dia punya toko, pasti dia orang kaya, pasti Eduardus ini orang kaya, dan dia sudah menikmati hal-hal duniawi itu, secara material dia punya. Dan Tuhan mungkin mau itu untuk merasakan bahwa ada orang lain yang membutuhkan bantuan dari Eduardus. Ya, mungkin itu arti maknanya. Dan sekarang kita lanjut ya, dari cerita. Sekarang kita bagaimana dalam kitab suci, cerita dari Eduardus tadi, dan sekarang kita akan mendengar isi dari kitab suci dengan tema katekisme kita malam hari ini. Dan sekarang kita mendengar bacaan dari kitab suci, yaitu surat Rasul Petrus. Nah, mari kita mengambil sikap untuk mendengar firman Tuhan. Bacaan dari surat Petrus yang pertama. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya
sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik teman-teman yang berkasih di dalam Tuhan. Setelah kita mendengar bacaan tadi, kita dituntun untuk mendalami kitab suci dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira kalimat mana atau ayat mana yang menyentuh hati teman-teman? Baik. Terima kasih. Saya merasa tersentuh dengan ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Oke, terima kasih atas tafsirnya Saudara Ibu ya. Mungkin ada lagi yang kepada Saudara Didik, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Lalu, kenapa ayat yang dipilih oleh teman-teman tadi itu menyentuh hati saudara-saudara sekalian? Alasannya? Karena ada memiliki sifat persaudaraan. Baik, terima kasih. Terus, ada lagi? Baik, karena kita sebagai umat Allah itu dituntut untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Jadi ketika kita terjerumus ke dalam dosa atau melakukan hal-hal mengikuti hawa nafsu kita, maka penyesalan akan selalu pada belakang, dan itu akan menghancurkan masa depan kita. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang menjawab. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam bacaan tadi, kira-kira apa yang dijelaskan oleh Petrus? Apa yang dijelaskan oleh Petrus yang berkaitan dengan arti dan tujuan? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohan. Itu menurut saya. Terima kasih atas saran. Mungkin dari teman
dari saya tidak lebih jauh dari jawaban dari kakak Nardo tadi, bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas jawaban dari kita semua. Nah teman-teman, di sini melalui surat Petrus kita dipanggil untuk menjalankan hidup persaudaraan dengan tulus ikhlas. Lalu kita bisa membangun hidup persaudaraan pada masa kini menjadi hal yang sangat mendesak. Iman menuntut orang beriman untuk memandang dalam diri sesamanya seorang saudara laki-laki atau perempuan untuk didukung dan dikasihi. Melalui iman kepada Allah, seluruh umat manusia, umat beriman, dipanggil untuk menyatakan persaudaraan manusia dengan melindungi ciptaan dan seluruh alam semesta, serta mendukung semua orang, terutama bagi orang yang paling miskin dan yang paling membutuhkan. Tuhan yang telah menciptakan seluruh manusia, yang serta dalam hak, kewajiban, dan martabat, yang telah dipanggil untuk hidup bersama sebagai saudara dan saudari, untuk memenuhi bumi dan untuk mengenali nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kedamaian. Oke, baik, terima kasih atas semua jawaban, sharing, pendapat dari adik-adik semua. Begitu indah. Gimana adik-adik men-sharingkan pengalaman ya, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah iman. Iman itu bertumbuh di saat kita menyadari, di saat kita sadar apa yang saya alami. Apa yang saya alami dari kasih Allah yang begitu besar, begitu indah. Ada kalanya kita tidak sadar. Pernah mengalami itu. Di saat kita mengalami kecewa, di saat kita mengalami putus asa, di saat seperti cerita Eduardus tadi menunggu, tapi Tuhan merencanakan lain. Pasti kita sudah alami semuanya itu. Tapi Allah begitu besar kasihnya, cintanya, karena Dia menciptakan kita itu menurut gambar citra Allah, di mana kita diberi kemampuan juga untuk mencintai, mengasihi sesama. Kita melihat sesama itu sebagai saudara, saudari. Karena apa? Karena mereka itu juga Allah menciptakan mereka dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Yang walaupun kita menemukan orang yang menurut kita, saya tidak suka dengan itu. Pasti itu dalam relasi kita sebagai anak-anak muda, pasti kita mengalami hal-hal seperti itu. Ya, dengan itu nama Vindi, kita tidak suka dengan dia karena dia begitu. Pernah toh? Yes. Tapi bagaimana di saat kita merasakan, di saat kita membenci orang lain, melihat orang lain itu bukan ciptaan Allah. Dan sekarang pasti adik-adik begitu banyak pengalaman dari yang kita lihat di depan mata kita maupun lewat melalui medsos. Ada begitu berita-berita yang
tidak enak untuk dilihat, untuk didengar. Begitu banyak kekacauan, kerusuhan, sudah itu banyak bencana alam yang kita lihat sekarang, yang kita alami sekarang. Dalam bacaan tadi di mana kita tidak boleh terbawa dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak sekali, baik hal material, hal-hal duniawi, misalnya dengan medsos, HP, begitu banyak berita-berita yang tidak menyenangkan. Atau kalian buat sahabat, teman, cari teman di FB, di apalagi yang lain saya tidak Twitter, apalagi banyak sekali toh, ya kan? Banyak toh teman-teman di dalam FB. Ada kalanya kita hanya banyak teman-teman di dalam ini dunia maya, tapi kita tidak mau berteman dengan teman yang ada di sekeliling kita. Kita menganggap sama halnya kita lebih menghargai ini daripada teman yang sebelah yang ada, yang hidup bersama dengan kita. Ada kalanya kita komunikasi saja dengan ini. Sebagai manusia, Allah menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri. Allah menciptakan kita itu untuk hidup bersama, dan melalui hidup bersama itu kita bertumbuh, berkembang untuk menjadi manusia yang baik, yang punya kebaikan, dan melalui hidup bersama itu kita punya baik itu jasmani, psikis, rohani bertumbuh, ya kan? Oke. Kita sudah waktu panjang ini ya. Inilah ya, Tuhan mengajak kita melalui katekistik kita malam ini, hari ini, kasih persaudaraan. Kita melihat orang yang ada di samping kita itu sebagai saudara-saudari, sebagai orang yang punya martabat, yang punya apa lagi, harga diri, yang mau dikasihi, dicintai oleh kita. Dengan kehadiran kita pasti orang yang mengalami kesulitan, kegelapan pasti akan mengalami penghiburan, kegembiraan, dan iman kita itu bertumbuh, berkembang melalui relasi di antara kita. Apalagi kalian anak-anak muda ini, haruslah kita seharusnya banyak relasi dengan muka-muka, bukan ini menyendiri saja dengan ya. Disitulah kita mewujud menyatakan kasih persaudaraan Tuhan Yesus melalui sesama kita, bukan melalui sesama juga, saja, tapi dengan seluruh alam semesta, karena itu juga adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Ya, mungkin itu yang saya bisa, yang kami bisa sharingkan malam ini, dan terima kasih dari hati yang dalam untuk keluarga, untuk Bapak Mama dan adik-adik yang telah merelakan waktunya, mengorbankan waktunya. Inilah bela rasa kepedulian terhadap sesama, dan atas Ilan mengundang adik-adik, kalian rela untuk meninggalkan semua tugas kalian, mungkin mau ini nih ya. Tapi ya, Tuhan bilang jangan dulu Cindy, Angel, Cindy sini. Saya tidak tahu nama yang bisa. Sini dulu, ya kan? Dia kira kan kita tutup dengan doa dulu.
kami bersyukur padamu atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan KTPC kami malam ini. Terima kasih karena berkat kasih dan cinta-Mu sehingga saudara-saudari kami boleh mengalami kasih dan cinta-Mu saat ini. Dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga Engkau tetap dan selalu menyertai dalam langkah hidup kami. Tumbuhkanlah iman, cinta, kasih, harapan di dalam hati kami. Karena melalui iman, kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada kami akan bertumbuh, berkembang di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Nama-Mu ya Tuhan kami selalu puji dahulu, kini, dan sepanjang masa. Oke, kita nyanyi lagu. Masih ingat tadi lagu kita? Masih bisa. Suara sudah. Banyak makan kacang makanya silakan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba Tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku ahli bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam. Terima kasih.